Ex-radikalis ingatkan pentingnya peran mahasiswa jaga NKRI dari radikalisme. Universitas Ma'arif Lampung sukses menggelar kegiatan sinergi kebangsaan bertema bersama menjaga NKRI dari radikalisme dan terorisme. Acara ini menghadirkan narasumber nasional Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center dan mantan tokoh radikal yang kini aktif dalam program deradikalisasi. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat Polres Kota Metro, Kodim 0411, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT, Kesbang Pol, Kemenak, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM, Duta Damai BNPT RI, serta Sivitas Akademi dan mahasiswa ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang bahaya radikalisme. Rektor Universitas Ma'arif Lampung, Dr. Agus Setiawan, yang diwakili oleh Dr. Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa Ken Setiawan sengaja dihadirkan karena memiliki pengalaman langsung terlibat dalam kelompok radikal. Kami ingin mahasiswa tidak hanya paham secara teori, tapi juga belajar dari pengalaman nyata, ujarnya. Ia menambahkan, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen utama dalam menangkal penyebaran paham radikalisme dan menularkan pemahaman tersebut ke lingkungan sekitar. Dalam pemaparannya, Ken Setiawan menayangkan video profil dirinya yang dulu anti terhadap Pancasila, menganggapnya togut atau berhala yang harus ditolak, diingkari, dan ditinggalkan. Ken Setiawan mengakui bahwa dirinya dulu mengembara keliling mencari keberadaan Tuhan, malaikat, iblis, nabi, kitab suci, surga, dan neraka, hingga akhirnya tersesat ke dalam kelompok radikal. Ternyata kata Ken, Tuhan tidak jauh, tapi sangat dekat, bahkan sangat dekat. Lebih dekat dengan urat leher, yaitu di kolbu, termasuk malaikat, iblis, nabi, kita, dan surga dan neraka. Ternyata ada dalam diri setiap manusia. Malaikat itu, kata Ken, adalah inspirasi yang mewakili suara hati nurani, yang mendorong pada kebaikan. Sedangkan iblis adalah lambang karakter sisi buruk diri kita dan godaan bisikan negatif. Nabi dan kitab adalah representasi dari kebenaran dan bimbingan Tuhan yang harus diinternalisasi oleh setiap manusia di alam semesta. Sedangkan surga dan neraka adalah kondisi hari yang terbentuk dari perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Ken mengaku dari dulu yang anti terhadap Pancasila, namun kini ia sudah bisa menerima Pancasila dan mengampanyekan sebagai kesepakatan bersama dan pemersatu bangsa Indonesia yang heterogen. Lalu doktrinnya apa? 3 tadi. Iman, hijrah, jihad. Iman adalah bagaimana mereka meninggalkan berhala. Saya dulu diajarkan untuk benci kepada Pancasila itu nggak perlu waktu lama. Dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi nanti kalau ada dijelaskan Al-Baqarah tapi mengarahnya ke sini, hati-hati. Ken menekankan pentingnya memahami makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya sebagai ikrar spiritual, tetapi juga ikrar cinta kepada tanah air. Kita boleh peduli terhadap peristiwa kemanusiaan di negara lain seperti Palestina, tapi juga jangan sampai menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan di tanah air. Jangan sampai kepedulian terhadap bangsa lain akhirnya melunturkan kecintaan kita terhadap tanah air tumpah darah Indonesia. Apalagi sampai membenci negara sendiri, tegasnya. Belajarlah dari sila pertama bahwa sila pertama itu adalah ikrar setia kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan ikrar setia kepada tanah air. Boleh kita cinta kepada negara lain, boleh kita peduli dengan lain, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan tanah air Republik Indonesia. Ken Setiawan mengajak audiens untuk meneladani Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai tokoh spiritual, tapi juga sebagai tokoh nasionalis dan pejuang persatuan. Ia menjelaskan, Nabi tidak hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga negarawan yang berhasil membangun masyarakat harmonis, adil, dan damai di Madinah, melalui perjanjian-perjanjian seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Najran.
Nabi Muhammad sejatinya bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga sosok pemimpin negara, negarawan, yang berhasil membangun masyarakat Mekah bahkan sampai ke seluruh wilayah Arab menjadi harmonis, adil, sejahtera, aman, dan damai, walaupun latar belakangnya berbeda-beda. Jelas, Ken? Menurut Ken, meneladani jejak Nabi berarti juga meneladani strategi beliau dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda. Semangat cinta terhadap tanah air adalah kunci utama meneladani perjuangan Nabi di konteks NKRI. Ken Setiawan menyimpulkan bahwa jika sila pertama dipahami dengan benar, bahwa Tuhan menciptakan seluruh umat manusia, maka otomatis akan melahirkan bonus nilai-nilai dalam sila-sila berikutnya, termasuk kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita memahami sila pertama bahwa ternyata kita itu saudara. Yang menciptakan kita, mau Islam, Kristen, ada Tuhan yang sama. Yang memberikan rizki, mau beriman, mau kafir, itu juga Tuhan yang sama. Jadi, kalau kita memahami perbedaan ada Bhinneka Tunggal Ika, kembali kepada sila pertama. Nggak usah diperdebatkan, karena sejatinya Tuhan kita sama. Jaga NKRI adalah tugas bersama. Mengakhiri pesannya, Ken Setiawan mengajak semua pihak untuk menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan menyadari bahwa menjaga NKRI dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama. Ken Setiawan menyebutkan falsafah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tempat tanah air, tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh berkembang, dan tempat kita mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. NKRI itu adalah rumah kita bersama yang berdiri di atas keberagaman. Sudah selayaknya kita jaga, jangan kita biarkan orang merusak rumah kita. Setiap diri mempunyai peran yang berbeda-beda untuk bela negara. Perbedaan adalah takdir yang harus dikelola dengan baik agar kita bisa saling mengenal dan melengkapi. Kita boleh membenarkan pendapat kita, tapi tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Apalagi jika diungkapkan dalam sikap membenci karena akan menimbulkan konflik di antara kita. Jika masing-masing diri seluruh masyarakat Indonesia menyadari tugas dan peran diri kita masing-masing dan tidak menyudutkan pihak lain, maka niscaya akan tercipta suasana harmoni, aman dan damai walaupun latar belakang berbeda-beda. Pungkasnya. Bagimu agamamu dan bagiku kau adalah saudaraku. Kita ternyata saudara, sama-sama keturunan Adam dan Hawa, punya tugas yang sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Jadi kalau sudah dapat sila pertama, bonusnya sila kedua, memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil. Adil terhadap diri kita dan adil terhadap orang lain, dan beradab.